Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyimak dan menyaksikan sebuah diskusi yang sangat menarik, dan ini sangat penting untuk kita simak bersama-sama. Mengapa ini sangat penting? Karena kita akan melihat bagaimana Ustadz Suma mengeluarkan tuduhannya dengan data-data yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ustadz Suma menyatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan di kayu salib, akan tetapi orang lain. Dan kita akan melihat bagaimana tuduhan dari Ustadz Suma tersebut dibantah oleh seorang apologet Kristen dengan data-data yang valid, yang bisa dibukti kebenarannya. Karena Ustadz Suma sendiri sebenarnya tidak mengerti konsep karya keselamatan yang telah diberikan dan disediakan oleh Allah bagi umat manusia. Karena apa? Ya karena Ustadz semua sendiri tidak secara baik mengerti, memahami tentang konsep tersebut. Bahkan kalau Ustadz Suma mau lebih mengerti, seharusnya dia membaca keseluruhan Alkitab supaya dia memahami tentang karya keselamatan yang disediakan oleh Allah melalui utusan, yaitu Yesus Kristus. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita simak bagaimana Ustadz Suma memaparkan data dan argumennya mengenai bahwa bukan Yesuslah yang disalib tetapi orang lain, dan bagaimana juga secara luar biasa tuduhan tersebut dibantah oleh apologet Kristen. Maka dari itu, mari saja kita langsung saksikan diskusi atau debatnya. Saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar yang positif, baik, saling membangun, bukan untuk saling menyerang satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kita semua, berkat dan rahmat Allah semoga tercurah pada kita semua. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu tahazallahu walada subhanahu ballahu ma bis samawati wal ard kullullahu qanitun. Jadi tema pada malam hari ini adalah tema yang dipilih oleh tamu kita Pak MYM yang saya hormati. Malam ini sebagai tuan rumah saya yang memulai, meski kemarin saya sebagai tamu di tempat Pak MYM juga saya yang memulai. Jadi begini, yang dipahami oleh umat Islam ketika dihadapkan dengan agama, maka yang terpatri di dalam jiwa, batin, pikiran, dan iman umat Islam itu adalah kata tauhid. Ibarat Pancasila, maka Pancasila itu adalah induk kemudian terjabar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga isi daripada Pancasila itu sendiri. Tauhid ini adalah ajaran yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada seluruh nabi. Mulai dari Adam, Ibrahim, Yakub, Musa, Isa, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, semua mengajarkan satu Tuhan. Dan satu Tuhan inilah kemudian cakupannya adalah tauhid. Semua mengajarkan, nabi manapun itu, ketika dia datang diutus oleh pencipta langit dan bumi, mereka semua mengajarkan la ilaha illallah. Nah, ada yang unik dalam ilmu tauhid ini ya. Karena apapun yang kemudian dinisbahkan kepada Allah, maka itu akan merujuk kepada satu esensi, satu hakikat yang tidak terbagi. Kata Allah itu merujuk pada satu hakikat. Kemudian ketika dihilangkan huruf alif, tinggal lillah, maka umat Islam yang menganut tauhid akan memahami bahwa yang dituju kemudian itu demi Allah, hanya kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kembali kepada Allah. Lalu kemudian ketika huruf lam juga dihilangkan menjadi lahu, yang tadinya alif dihilangkan alif menjadi lillah, dihilangkan
lamnya kembali, lalu kemudian menjadi lahu. Maka lahu ini juga merujuk hanya kepada satu pribadi, satu hakikat, yaitu Allah. Maka Allah, lillah, lahu merujuk kepada satu hakikat, yaitu Allah. Nah, bagaimana kemudian ketika tinggal satu huruf dari kata Allah itu, tinggal menyisahkan huruf terakhir, hu. Maka makna yang terkandung kemudian kembali kepada Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Inilah mukjizat yang dimiliki oleh Allah terkait penamaan Allah. Jadi huruf per huruf yang ada ketika disisahkan tinggal satu huruf sekalipun tetap merujuk kepada Allah. Sembahan para nabi. Makanya ada yang dikatakan tauhid, di mana tauhid ini adalah mengesahkan Tuhan dari segala aspek, bahwa tidak ada sembahan selain daripada Dia. Ada tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan, bahwa Allah itulah yang mencipta, Allah itulah yang memberi rezeki, Allah itulah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu kemudian tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah itu yang wajib disembah. Kita sholat hanya untuk Dia, kita ibadah puasa hanya untuk Dia, kita sholat kita sedekah hanya untuk Dia. Lalu kemudian yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, menetapkan sifat-sifat yang hanya ada pada diri Allah, tidak dimiliki oleh siapapun selain daripada Allah yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya Allah mengatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami telah wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah oleh kalian sekalian hanya kepada Aku saja. Allah lillah lahu. Hanya kepada Aku saja menyembah. Itu dia ya, terakhir penutup opening statement dari Bang Zuma, pihak Muslim, menjelaskan tentang tauhid, di mana statement yang bisa kita ambil yaitu semua rasul atau nabi mengajarkan ketauhidan. Baik, sekarang selanjutnya dari pihak Pak Pendeta Muri Wali yang akan menyampaikan opening statement-nya 5 menit dimulai dari sekarang. Dipersilahkan dengan hormat, Pak Pendeta. Go. Ya, baik. Selamat malam untuk semua. Yang pertama-tama saya menyampaikan bahwa saya akan mempertanyakan istilah tauhid di dalam Quran yang pada faktanya itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya akan mempertanyakan mengapa Allah yang katanya tauhid itu menggunakan kata kami ketika berfirman ya di dalam Quran ya. Itu yang saya akan fokuskan, nanti saya akan kembali ke poin ini ya. Yang kedua, kalau memang interaksinya berkembang menjadi akademik, saya akan masuk secara filosofis nanti bagaimana rasionalitas daripada tauhid ya. Bagaimana rasionalitasnya berkaitan dengan logik, ya, berkaitan dengan relasi, berkaitan dengan kesadaran. Saya akan masuk ke sana nanti, ya. Baik, saya mendengar pemaparan orang-orang yang ahli Islam. Saya tidak mengatakan saya ahli Islam, tetapi malam hari ini saya hanya akan mendengarkan paparan daripada Ustadz Zuma. Dan itu yang saya counter. Saya tidak akan mengarang bebas sendiri, comot-comot ayat Al-Quran, sebagaimana dilakukan oleh polemikus Islam seperti Zuma, Rifa, dan lain sebagainya. Lalu kemudian memberi tafsiran sendiri, lalu memaksakan tafsiran mereka kepada orang Kristen. No, saya tidak akan melakukan itu, karena itu tidak akademik, tidak ilmiah. Saya akan menunjukkan kepada saudara apa itu akademik ilmiah malam hari ini. Saya akan dengarkan pemaparan Zuma. Setelah saya paham, saya akan mengkritisi. Kalau saya belum paham, saya tanya lagi Zuma, maksudnya apa? Sampai dia menjelaskan, saya paham, saya akan serang apa yang saya paham. Nah, ini namanya akademik ilmiah, bukan seperti tadi malam, bukan seperti yang ditunjukkan oleh polemikus Islam selama ini. Ya, jadi yang pertama-tama saya meneliti, saya mendengarkan paparan orang-orang yang ahli Islam, ya, itu tidak ada kata tauhid di dalam Al-Quran. Saya sendiri punya Al-Quran di sini. Itu yang diterjemahkan oleh
diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ya. Dalam debat saya dan Kores, ya, dia mengutip surat Al-Anbiya kalau saya tidak salah. Dia katakan istilah tauhid ada di sana, padahal setelah saya teliti itu tidak bicara tauhid dan istilahnya secara persis bukan tauhid. Tapi ketika saya teliti itu justru merujuk kepada agama yang satu, bukan Allah yang satu, bukan Tuhan yang satu yang tauhid, bukan, ya. Jadi tidak ada kata tauhid apapun di dalam Quran. Lalu dalilnya dari mana menggunakan istilah tauhid? Ini yang harus dijawab oleh Zuma malam hari ini. Lalu yang kedua, kata kita atau kata kami yang digunakan oleh Tuhan, saudara-saudara, ketika berfirman, ya, di dalam surat Al-Anbiya juga menggunakan kata kami di sana, ya. Misalnya di dalam surah yang ini, ya, surah 21 dalam ayatnya yang ke-7, ya, di situ dikatakan, ini saya baca terjemahannya, ya. Dan kami tidak mengutus dalam kurung rasul-rasul sebelum engkau dalam kurung Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, di sini Tuhan saudara-saudara itu, orang Islam, menyebut dirinya kami. Nah, ada yang berkata itu merujuk kepada semacam menyatakan kemuliaan Allah, begitu, ya, kemuliaan ilahi, kemuliaan Tuhan. Itu tidak merujuk seperti orang Kristen bilang Tritunggal, itu tidak ada begitu. Jadi itu merujuk kepada kemuliaan, begitu, ya, menyatakan kemuliaannya. Tapi pertanyaan saya adalah apa? Dalilnya di mana? Teks ayat mana di Quran yang menjelaskan istilah kami itu menjelaskan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah, saudara. Tunjukkan dalilnya. Jadi jangan bicara tanpa dalil. Saudara sering menyerang Kristen tidak bicara tanpa dalil, begitu, ya. Saya balikan senjata saudara sekarang. Tunjukkan dalilnya nanti. Di mana penjelasan di surat Quran yang mana, ayat yang mana, di mana istilah kami itu dijelaskan itu untuk menunjuk kepada kemuliaan daripada Tuhan, saudara. Ya, ini, ya, masalah tauhid dan masalah apa namanya tadi? Kami, istilah kami, ya. Waktunya habis dan wow, amazing. Pak Pendeta MYM belum apa-apa di opening statement sudah mengeluarkan kisi-kisi senjatanya, dan bukan hanya kepada Bang Zuma. Mungkin beliau lupa kalau hari ini saya jadi moderator, tapi ya nggak apa-apa. Berarti saya termasuk salah satu army atau salah satu laskar yang juga dipertimbangkan oleh Pak Pendeta MYM. Terima kasih sanjungannya. Oke, by the way, setelah ini kita masih sesi menanggapi, ya, teman-teman. Itu baru opening statement, dan Pak Pendeta MYM di opening statement sudah tidak bersabar langsung memberikan sebuah pertanyaan tentang kata kami dan langsung membantah bahwa kata tauhid itu tidak ada di Al-Quran, dan mencoba untuk mengatakan bahwa senjata yang kalian lemparkan kepada kami saya arahkan balik kepada kalian. Nah, itu pernyataan dari Pak Pendeta MYM, ya. Saya ingatkan kembali bahwa saya di sini sebagai moderator, bukan pendebat. Baik, Bang Zuma, silakan ditanggapi selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat kelihatan Bang Handi yang saya katakan tadi bahwa jangan beragama kalau Anda tidak meyakini agama Anda lah yang paling benar. Dan tanda-tanda orang yang memahami agamanya yang paling benar adalah ketika mereka sudah paham agama lain di luar agamanya. Malam ini kita melihat ada anak ibtidaiyah masuk kemudian bertanya tentang Islam. Berarti dia tidak memahami Islam, arti kata bahwasanya dia meyakini agamanya adalah agama benar dengan cara buta, karena dia nggak melihat agama di luar daripada agamanya. Pertanyaan ini pertanyaan ibtidaiyah. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada kata kami? Ya, saya harus meluruskan dulu. Di dalam Al-Quran itu, Pak, nggak ada kata kami, Pak. Catat itu, kalau ada pulpen dan kertas, Pak, dicatat. Di dalam Al-Quran tidak ada kata kami. Anda hanya menemukan kata kami itu di dalam terjemahan Al-Quran.
Saya ulang, di Al-Quran tidak ada kata kami. Kata kami itu ada hanya di dalam terjemahan Al-Quran. Nah, tadi di awal saya sudah menguraikan kepada Anda. Ketika kemudian alif, lam, ha itu, hu itu dipisah-pisahkan, maka akan mendapatkan arti kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Contoh misalnya, inna. Inna ini artinya sesungguhnya. Tapi ketika kemudian dibumbui huruf alif, maka akan merujuk kepada Allah. Inna. Di situ huruf nun ya dengan tanda fathah akan dibaca 2 harakat. Inna disebabkan karena ada penambahan huruf alif, maka alif ini artinya Allah. Maka artinya yang tadi sesungguhnya berubah menjadi sesungguhnya kami. Itu terjemahan sesungguhnya kami. Nah, kenapa dikatakan kami di sini? Karena merujuk kepada Allah, adanya penambahan kata huruf alif yang berdiri sendiri yang menuju kepada Allah. Kenapa kemudian ada kata kami di dalamnya? Di dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tidak mampu kemudian menerjemahkan kata nahnu, di mana kata nahnu yang dimaksud di situ adalah Allah dalam perspektif penjabaran dirinya tentang melibatkan makhluknya yang lain atau keagungan terhadap kebesaran dirinya. Sama seperti ketika ada seorang yang mengatakan kami, padahal dia seorang diri. Kenapa dia mengatakan kami? Karena dia merasa hebat. Karena dia merasa berkuasa. Karena dia merasa memiliki kekuasaan. Maka orang yang senantiasa mengatakan kata kami adalah orang yang memiliki kekuasaan atau mewakili kekuasaan yang jauh lebih besar. Nahnu itu adalah dhamir. Dalam bentuk jamak berarti kita. Tapi nahnu bukan berarti kita dalam perspektif pemahaman orang Indonesia. Kalau orang Indonesia memaknai kata kami, maka kata kami itu adalah jamak. Tapi kata nahnu yang kemudian dijabarkan oleh Al-Quranul Karim itu tidak selamanya bermakna jamak. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Jadi kata kami itu tidak ada dalam Al-Quran, yang adalah kata nahnu. Yang ada adalah kata nahnu. Nah, Anda terjebak dalam kata kami. Kenapa? Karena Anda tidak memahami kemudian kata nahnu yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Jadi kata nahnu itu sering Allah gunakan untuk menerangkan bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia melibatkan makhluknya yang lain. Dia melibatkan makhluknya yang lain. Tapi ketika dia mengatakan tentang dirinya, tentang keesaannya, tentang hakikatnya, Tuhan tidak pernah mengatakan nahnu, tapi senantiasa mengatakan ana. Ketika dia berbicara tentang pribadinya, pasti dia mengatakan ana. Innani anallah. Saya ini adalah Allah. Tapi ketika melibatkan makhluknya, maka dia mengatakan menggunakan kata na atau nahnu. Jadi ketika Anda mendapatkan kata kami Bapak, itu tidak sedang berbicara tentang hakikatnya. Demikian. Habis. Terima kasih selama 5 menit ya Bang Zuma mencoba menjelaskan pertanyaan dari Pendeta MEM. Dan silakan langsung Pak Pendeta MEM untuk menanggapi paparan dari Bang Zuma. Baik. Saya tanya tauhid nggak disinggung ya. Nanti mungkin masih nanti atau mungkin sengaja melarikan diri untuk bersembunyi ya. Saya tunjukkan tadi teks mana ya itu istilah tauhid ada di dalam Quran ya. Karena Anda mengajarkan tauhid, tetapi kalau tidak ada kata tauhid dalam Quran, itu artinya Anda mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam Quran ya. Ini yang saya tunggu ya. Jadi mungkin masih Google ya. Silakan Google dulu ya. Mungkin masih cari ayatnya, silakan. Saya tunggu nanti ya. Baik, saya sangat-sangat sangat-sangat istilahnya itu tanpa beban malam hari ini. Jadi yang kedua,
pertanyaan penting sekali ya. Kalau memang kata nahnu itu ya tidak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia, artinya tidak bisa mendapatkan kata yang tepat di dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan, mengapa berani sekali penerjemah Quran ini menggunakan kata kami? Anda harus jawab itu. Anda mau mempersalahkan mereka? Anda mau mengatakan bahwa mereka itu menerjemahkan ini asal-asalan? Ya, berani. Ya, seperti itu. Anda harus konsisten di sini ya. Nanti kalau memang mereka salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Mereka menerjemahkan istilah kami. Ya, salahnya apa? Kurangnya apa? Kelemahannya apa? Ya, usulkan kepada mereka supaya nanti tidak usah diterjemahkan aja ke kami. Mending langsung rujuk aja ke bahasa aslinya. Nahnu begitu ya, istilah nahnu dipakai. Ya, karena ini hanya orang Islam yang akan memahaminya. Orang Kristen tidak mungkin, karena orang Kristen kitab sucinya bukan Quran ya. Untuk apa diterjemahkan ke kami? Nah, menurut saya, tentu penerjemah Quran ini ke dalam bahasa Indonesia mempunyai pertimbangan rasional ya, sehingga menerjemahkan istilah nahnu itu ke dalam istilah kami. Ya, pasti itu. Saya tidak percaya kalau mereka bekerja asal-asalan ya. Kalau mereka bekerja asal-asalan pasti sudah diprotes oleh orang Islam dari berbagai kalangan. Itu pasti. Ya, itu pasti itu. Tapi sepi-sepi aja tidak ada yang protes, orang terima itu istilah kami ya, berarti tidak ada masalah. Lalu kalau sampai dikatakan istilah kami itu tidak tepat di sana atau tidak menggambarkan istilah nahnu, menurut saya berdasarkan pengamatan ini ya, bahwa orang Islam diam-diam saja, tidak ada yang ribut, itu hanya asumsi Suma untuk menghindari pertanyaan saya malam hari ini. Ya, hanya asumsi dia untuk menghindari pertanyaan saya ya, yang mengatakan kalau ini maksudnya untuk menyatakan kemuliaan. Ingat tadi saya tidak mengatakan ini, saya paham dalam konteks bahasa Indonesia. Saya ikuti pemikiran Islam saudara yang mengatakan istilah kami itu untuk menyatakan kemuliaan. Kemuliaan daripada Tuhan saudara. Nah, yang saya tanya tadi yang Suma tidak jawab, memang tidak sanggup jawab karena tidak ada dalilnya ya. Yang saya tanya itu tadi istilah kami itu dipakai di situ, di mana ayat Quran yang menjelaskan itu, maksud saya. Bahwa Allah menggunakan atau Tuhan menggunakan istilah nahnu atau kami itu untuk menyatakan kemuliaannya. Tunjukkan dalilnya dong, teksnya, ayatnya. Itu yang saya tanya kepada Suma, jangan lari ke sana kemari. Jangan lari ke sana kemari. Tunjukkan teksnya, ayatnya di surat mana, ayat mana di dalam Quran yang menyatakan bahwa istilah nahnu atau kami dalam bahasa Indonesia itu menyatakan kemuliaan Allah. Menyatakan kemuliaan Tuhan saudara. Di mana itu? Kalau tidak ada dalilnya, berarti Suma mengarang di sini mengatakan bahwa istilah nahnu atau kami menyatakan kemuliaan. Itu karangan saudara. Dalilnya mana? Itu yang saya tanya. Ayat Quran yang menjelaskan itu mana? Itu yang saya tanya. Ya, jadi mohon dijawab itu ya. Pertama tauhid, yang kedua dalilnya mana bahwa istilah nahnu atau kami itu menyatakan kemuliaan dari Tuhan saudara. Dalil Qur'annya maksud saya. Tunjukkan. Tidak usah lari ke sana kemari, penjelasannya ke sana kemari, sebut-sebut ya saya masih level rendah atau apa. No, bukan itu. Tunjukkan dalilnya, teksnya, ayatnya yang menyatakan istilah nahnu atau kami itu menjelaskan kemuliaan daripada Tuhan saudara. Saya bicara sampai sini saja. Saya kira cukup. Ya, moderator, saya kira cukup. Oke, waktunya direset dan Pak Pendeta MIM mencukupkan ya waktunya walaupun sisa sekitar beberapa detik lagi. Baik, langsung saja ditanggapi sama Bang Zuma 5 menit dari sekarang. Iya. Jadi berbeda polanya semalam ya. Kalau semalam itu 100% Tuhan, 100% manusia, keilmuan saya keluar semua dan tuan rumah babak belur. Malam ini ternyata sama sekali nol tentang tauhid tamu kita. Jadi ketika berbicara mengenai tauhid, secara bahasa Arab, jelas itu adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu. Orang yang tidak ada ilmu tidak akan sampai ke sana. Nah, huruf wahada yuwahidu ini, itu dengan huruf ha ditasydid. Apa maknanya? Apa artinya? Apa maksudnya? Artinya adalah sesuatu yang hanya satu. Sesuatu yang hanya sendiri. Sesuatu yang tanpa sekutu.
sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya. Wahada yuwahhidu. Nah, lalu kemudian dia menanyakan tentang dalil. Seakan-akan di dalam kitabnya mereka ada dalilnya Tritunggal. 3 pribadi tapi satu. Itu tidak ada. Tapi kalau lafaz dalam Al-Quran ada. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Tauhid. Tauhid. Wa ana rabbukum fa'bud. Ada kok datanya dalam Al-Quran. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ada kok. Lisannya, lafaznya ada tauhid itu dalam Al-Quran. Ummatan wahidah. Tauhid. Ya, sesuatu yang berbicara tentang satu. Yang tidak terpecah kemudian. Jadi, dalil-dalil seperti ini itu Pak, bertaburan di dalam Al-Quran. Di mana saya menjabarkan itu adalah bentuk masdar dari kata yang saya maksud tadi, yang saya sampaikan kepada Bapak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran tentang tauhid ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Jelas ya? Jadi kalau tentang 3 Tuhan, 3 pribadi Tuhan, itu Anda tidak akan temukan di kitab Anda. Tapi Anda bikin karikatur. Kalau kami enggak. Data, dalil ada. Cuman keilmuan Anda yang enggak sampai ke sana. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, kenapa kemudian kalau kata kami itu cuma satu? Pak, Al-Quran kami itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Orang Arab digiring oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk memahami bahwa Tuhan kami itu jatuh, sicih, mesak, sedih. Bukan loro, bukan talu, bukan papat, tapi sicih. Satu. Orang Arab yang ngerti nahnu, paham bahwa kata nahnu itu bukan berarti banyak. Yang utama yang Anda harus paham, bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sukar di dunia. Dan bahasa paling sukar kedua setelah bahasa Cina atau bahasa apa yang susah itu? Bahasa Thailand atau apa itu? Hal ini disebabkan karena apa? Dalam satu kata bahasa Arab itu bisa memiliki banyak makna, banyak kandungan. Sehingga umat Islam harus memahaminya dengan balaghah. Harus memahaminya dengan nahwu Arab. Sebuah gender misalnya, dalam suatu daerah bisa bermakna lelaki. Tapi dalam daerah lain bisa bermakna perempuan. Bahasa Arab, gitulah anehnya dia. Keunikan bahasa Arab itu seperti itu. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, di mana diterangkan bahwa kata nahnu, kata kami itu adalah kemuliaan terhadap Allah. Di mana Allah melibatkan makhluk-makhluknya di dalam membuat suatu pekerjaan. Al-Quran menerangkan begini, Bapak. Ambil pulpen, catat. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Lalu siapa yang menjaga Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Kenapa dikatakan ada kata nahnu? Apakah di sana melibatkan makhluknya? Yes. Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, baginda Rasulullah Muhammad SAW ketika menerima wahyu, mereka senantiasa didatangi oleh Jibril. Maria hamil, sebelumnya datang Jibril. Maka Allah melibatkan makhluknya. Makhluknya itu bukan Tuhan. Maka jangan dianggap sebagai bagian daripada Tuhan yang menjadi makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kamilah yang mewahyukan. Kami juga yang menjaganya. Itu Pak, tauhid. Oke? Yes, Selamat sampai mendengarkan selesai waktunya Bang Zuma dimanfaatkan ya secara sangat efektif ya menjelaskan kata nahnu. Silakan Pak Pendeta MYM semakin diserang lagi gitu ya biar kita juga bersemangat malam ini melihatnya. Ya, Silakan baik. Pak Pendeta. Ya, baik. Ya, mutar-mutar, hendak keruan ke sana kemari Zumanya ya, tidak menjawab pertanyaan saya ya. Seperti biasa Zuma seperti itu mutar-mutar kalau ditanya ya. Anda berlindung di balik bahasa Arab karena saya tidak memahami bahasa Arab.
Interupsi, Pakai- waktu dimatikan sebentar, Pak Pendeta. Izinkan ini hak moderator ya, menghentikan sedikit untuk memberikan informasi kepada kedua narasumber. Mari kita lakukan diskusi, yaitu menyampaikan argumentasi tanpa menyerang pribadi dari lawan diskusi kita ataupun orang sekitarnya, dan kita sampaikan saja narasi-narasi yang ingin disampaikan. Itu saja dari saya. Dilanjut timer, dilanjut Pak Pendeta MEM. Maaf atas gangguannya. Ya, saya tidak menyerang pribadi. Saya berbicara tentang apa yang dia bicarakan. Dia mutar-mutar, bukan menyerang pribadi itu. Ya, dia mutar-mutar tadi, tidak menjawab pertanyaan saya. Itu bukan menyerang pribadi. Ya, Anda harus membedakan menyerang pribadi dengan mutar-mutar. Ya, jadi dia mutar-mutar, ya. Oke, saya tidak perlu menginstruksi Pak Pendeta MEM ya, tetapi saya Jangan peringatkan, interupsi saya terus. Saya moderator. kan waktu saya sekarang. Kan waktu Begini, saya sekarang. sampaikan argumen Anda. Saya itu argumentasi saya, mutar-mutar dia itu argumentasi saya. Silahkan dia nanti serang saya mutar-mutar, tidak apa-apa. Tidak, kami umat Islam tidak akan membiarkan. Saya tidak akan Ya, itu membiarkan mutar-mutar fakta yang saya sampaikan. Mutar-mutar. Oke, silakan dilanjut ya. Sekali Ya, lagi lanjut. nanti saya kasih kartu kuning Anda. Ya, silakan kartu kuning. Tidak peduli saya urusan apa sama kalian. Urusan apa sama kalian? Lanjut Kuning, saja. silakan aja. Kalau mau lanjut, lanjut. Kalau mau maksa-maksa, saya tidak bisa dipaksa. Lanjut. Pak, Dia jangan tidak emosi saya. Pak, Ya. santai Pak, santai. Loh, saya santai, tidak santai. emosi. Moderator Anda ini Anda terlalu sombong soalnya bahasanya. Anda yang sombong, Urusan Anda yang apa? sombong. Anda yang minta Anda yang untuk sombong, berdialog. Anda yang sombong, Anda yang sombong. Kerja. Anda minta berdialog dengan cuma, saya kan? Cuma. Anda yang nantang saya kan Pak? Kamu juga Anda nantang yang saya. mau pansos. Oke, saya rasa kita semua sudah dewasa ya. Saya bisukan semua, saya mohon maaf. Mari agar makanya itu kenapa saya 2 kali berbicara supaya tidak terjadi hal seperti ini. Kalau kita bernarasi saja, saya yakin tidak akan ada pihak yang akan terganggu gitu. Maka kita hanya akan menyampaikan narasi saja. Tidak perlu menyerang personal seseorang ya. Mengatakan dia bagaimana, salto-salto, mutar-mutar. Itu kan pribadi yang diserang, bukan argumennya. Seranglah argumennya. Saya rasa kita semua sudah dewasa memahami hal itu ya. Saya juga sekolah kok, bukannya tidak sekolah. Rifa, kamu omong kosong saja. Itu sudah. Moderator pun diserang Pak Pendeta. Saya unmute, rasa Anda, aduh. Silakan dilanjut Pak Pendeta, silakan dilanjut. Waktu dijalankan. Kalau saya bilang mutar-mutar, ya. Bukan semuanya yang putar-putar kayak gasing di Makassar sana, bukan. Argumentasinya mutar-mutar. Oke, baik. Anda tidak ngerti bahasa Arab, Itu jadi bukan otak Anda serangan itu pribadi. muter-muter mumet. Itu bukan serangan pribadi. Saya itu masalahnya. Menyalahi aturan ya. Saya harap diskusi kita kali ini Ya. kondusif. Kalau tidak bisa jawab, kalau kalah bilang kalah. Ya, gitu aja. Terlalu dini sebentar. Izin saya mohon maaf. Mari dilanjutkan dengan hati yang tenang. Kita sama-sama anak bangsa. Makanya engkau silakan. Makanya engkau jangan interupsi saya. Biarkan saya bicara. Pak Pendeta langsung aja Pak, langsung. Ya. Silakan. Memang argumentasinya mutar-mutar, ya. Jadi yang saya tanya tadi apa? Ya. Tauhid itu ya, mungkin saya mulai dari kata kami dulu ya. Yang saya tanyakan kata kami itu tadi dalilnya yang menjelaskan bahwa istilah nahnu atau kami itu menyatakan kemuliaan. Tapi semua kan pakai bahasa Arab lalu dikait-kaitkan dengan kemuliaan. Bukannya itu yang saya maksud, yang saya minta penjelasan bahwa istilah nahnu itu merujuk kepada kemuliaan Allah. Teksnya yang jelas di mana? Bila perlu tampilkan di screen. Terjemahannya sekalian seperti apa? Biar kita tahu. Ya, itu yang saya maksud. Jangan berputar-putar pakai bahasa Arab begitu, ya. Lalu yang kedua, istilah tauhid. Ya, ini sudah dibicarakan oleh Kores ya, waktu debat dengan saya dan juga kemudian debat dengan Albert Rumampuk, ya. Dan dia mengutip di surat Al-Anbiya juga ada istilah tauhid di sana. Tapi perhatikan baik-baik. Bicara tentang apa di sana? Bicara tentang Tuhan atau bicara tentang apa? Jelas tadi bahkan Zuma pun mengutip umat di sana, umat yang satu, agama yang satu. Ya, itu maksudnya. Tapi yang saya minta tauhid, Tuhan tauhid itu. Seperti kami bilang Allah Tritunggal. Ya, Tuhan yang tauhid mana? Dasar teksnya, Alkitabnya, dasar Qurannya. Apa? Itu dalilnya mana? Ya. Bahwa Tuhan Anda itu tauhid, ya. Bahwa Allah Anda itu tauhid. Tidak ada itu. Ini bicara umat, bicara agama. Ya. Tauhidah begitu ya. Jangan dikira kita tidak tahu lalu kemudian karena kalian memang saya anggap ya lebih tahu dari kami tentang kitab kalian, tetapi
kita minta penjelasan yang clear, yang jelas. Sama seperti Zuma meminta penjelasan yang clear dan jelas dari kami ketika dia menyerang Alkitab. Ya, tentu saja kami memberi penjelasan, Zuma tidak terima dan membantah. Ya, sama juga saya punya hak tidak menerima penjelasan saudara-saudara kalau itu tidak clear dan tidak jelas. Saya minta dalil yang nyata sama sekali bahwa Allah saudara itu tauhid. Itu ayatnya di mana? Surat mana itu ada di situ? Nah, kalau ini beres nanti, baru kita berlangkah, saya akan mau masuk ke dalam argumentasi yang lebih filosofis, yang lebih akademik. Ya, setelah ini. Tapi saya minta jawab mengenai tauhid dan istilah kami yang memang ada surat yang menjelaskan bahwa nahnu atau kami itu memang artinya kemuliaan Allah. Menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Surat mana itu? Tampilkan di screen nanti. Di surat mana? Dan saya minta terjemahkan. Sertakan terjemahan. Ya, seperti itu. Dari Al-Qur'an yang sudah diterjemahkan secara otoritatif di dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang saya pegang ini. Ya, tampilkan di screen nanti. Ya. Jangan hanya bicara bahasa Arab begitu, ya. Lalu yang kedua masalah tauhid. Yang saya minta yang dikaitkan dengan Tuhan saudara. Tuhan kita tauhid begitu. Ya, jangan lari ke umat, ke agama. Itu Al-Anbiya bicara umat, itu jelas tadi itu dia kutipan daripada ini. Kalau cuma hanya kata ini pun tawahidah ya. Begitu ya, kata-kata yang mirip, yang similar ya. Tetapi konteksnya bicara umat, itu bukan yang saya tanya, itu bukan yang saya minta. Yang saya minta adalah Tuhan tauhid. Begitu. Ya, silakan tunjukkan. Silakan tunjukkan. Karena begini, selama ini kalian menyerang Kristen, kita bicara konsep, bicara bagaimana seluruh Alkitab mengajar, kalian bilang, ambil dalilnya mana, ayatnya mana. Kita tidak punya kebiasaan ambil satu ayat, comot satu ayat, lalu kita pakai itu. Enggak pakai gitu Kristen. Tapi kalian kan minta satu ayat, comot satu ayat untuk jadi dalil. Nah, maka senjata ini saya pakai untuk kalian sekarang. Dalilnya mana, ayatnya mana, teksnya mana. Tauhid, Allah tauhid atau Tuhan tauhid. Tunjukkan itu saja, jangan mutar-mutar. Ya, saya bicara sampai sini. Lanjut. Oke, suaranya Pak Pendeta tidak terdengar. Loh, kok suara saya tidak terdengar? Oke, lanjut. Mungkin saya yang bermasalah jaringnya. Silakan Pak Pendeta. Udah selesai. Oke, mungkin jaringan saya. Sorry. Ya, Bentar, saya cek dulu. Ya, diganti ininya. Timernya diganti 5 menit. Saya ambil alih sebentar. Ini Ripo udah bagus sinyalnya. Oke, giliran Bang Juma. Waktu berjalan setelah Bang Juma berbicara. Monggo. Iya, jadi anak Ibtidaiyah ini minta dalil. Padahal selama saya berdialog berjam-jam di tempat dia semalam, saya tidak pernah minta dalil. Karena saya tahu bahwa Tritunggal itu dalilnya nggak ada. Dan selama dia menjabarkan berjam-jam, tak ada satupun dalil dari kitabnya yang dia bawa. Tapi nggak apa-apa, namanya anak Ibtidaiyah, wajar. Jadi ketika Anda minta kata tauhid dan Anda mengatakan saya mutar-mutar, otak Anda yang mutar-mutar kali. Karena Anda tidak memahami apa yang saya jabarkan, karena ini memang ilmu tinggi. Ini ilmu Al-Quran, bukan ilmu Bible. Kalau Bible ilmu manusia, ini ilmu Allah. Ilmu pencipta langit dan bumi. Yang harus memahaminya Anda wudhu dulu, Anda sunat dulu. Bersihkan hati dulu, baru saya terima. Tapi karena Anda tidak ada pada posisi itu, sabar, tenang, jangan emosi. Dengarkan gurumu ini, dengarkan saya ini menjelaskan. Jangan Anda sok pintar di sini. Ini bukan belajar tentang konsili. Ya, ini berbicara mengenai kalam Allah. Penciptamu yang kita bahas. Ketika berbicara mengenai tauhid, saya sudah katakan kepada saudara, ini adalah bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada. Wahada yuwahidu. Dengan huruf H ditasydid. Anda nggak paham kan? Nggak paham. Makanya Islam itu berat. Berat Islam itu. Tidak seperti kitab Anda. Sudah diterjemahkan, Anda pun nggak paham. Jadi tauhid ini Bapak, secara bahasa, kata yang kemudian berasal dari perubahan kata kerja wahada yuwahidu. Yang maknanya, yang kandungannya adalah mengesahkan sesuatu. Kalau berdasarkan syariat, tauhid itu bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi
kekhususan bagi hakikat Allah itu sendiri. Nah, mana ayat yang berbicara mengenai tauhid? Kan sudah saya bacakan tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ini berbicara mengenai tauhid. Kalau Tritunggal, mana ada ayat yang berbicara 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 dalam kepepet? Tidak ada itu, Pak. Di sini jelas. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak selain Tuhan yang esa. Ini tauhid, Pak. Ini tauhid. Ya, sama ketika 2 Raja-Raja 19 nomor 19, itu tauhid, Pak, namanya. Sesuatu yang berdiri sendiri tanpa embel-embel makhluk lain, atau esensi lain, atau pribadi lain, atau hakikat lain, itu namanya tauhid. Itu namanya wahada yuwahidu. Memang berat, karena ini kajian Al-Quran. Sementara Anda membacanya pun tak bisa. Itu loh. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini tauhid, berbicara mengenai hakikat yang tak terlihat, yang berdiri sendiri. Itu tauhid. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak yang tadi. Saya sudah mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an di mana Allah mengatakan keagungannya, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini berbicara mengenai keagungan dirinya. Dia mengatakan kata kami, dia tidak mengatakan kata aku. Dia menggunakan kata kami karena Allah sedang membahasakan dirinya dengan kata plural atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan penyanjungan terhadap dirinya. Kami yang mewahyukan, kami pula yang menjaganya. Itu fakta, Pak. Sama ketika dia memerintahkan kemudian para malaikat untuk bersujud ketika menceritakan bahwa kami akan menciptakan kemudian manusia. Di situ melibatkan makhluknya, ketika kemudian dikatakan adanya proses penciptaan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Allah menjelaskan menggunakan kata nahnu, itu Tuhan sedang menjelaskan makna kebesarannya, makna kekuasaannya. Penggunaan kata ganti nahnu itu dimaksud untuk menunjukkan kekuasaannya dia. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya, maka Allah berbicara ana. Tapi kalau ketika Allah berbicara mengenai pekerjaannya, Allah kadang menggunakan kata engkau, dia, atau kami. Waktunya habis, Gitu, Pak. Bang Zuma. Dan sebelum saya lempar ke Pak Pendeta MYM, izinkan saya sedikit ya menyampaikan untuk kedua narasumber. Hari ini saya tidak peduli ataupun nanti saya akan diinterupsi sama kedua narasumber atau penonton. Saya mohon tidak ada narasi-narasi ya yang memancing nanti sehingga tidak kondusif. Baik kata mutar-mutar, baik kata argumenmu atau otakmu atau apapun, saya harapkan tidak ada saya dengarkan lagi. Kalau nanti saya mendengarkan kembali, mungkin saya yang akan keluar dari Zoom ini. Itu saja. Silakan dilanjut Pak Pendeta MYM untuk menanggapi 5 menit dari sekarang. Ya, baik. Mbak Rifa jangan tersinggung lah. Ini biasa saja ya. Saya tidak tersinggung ketika Ustadz Zuma bilang mutar-mutar. Saya sudah bilang. Dia bilang saya mutar-mutar sekarang, nanti sampai di Makassar kami bisa minum kopi bersama. Tidak masalah itu. Ya, jadi gini. Ya, yang saya minta itu ya teksnya ditampilkan Zuma. Ya, Anda bicara-bicara bahasa Arab karena mentang-mentang Anda anggap saya ini anak apa namanya tadi? Anak ibtidaiyah ya. Itu ya mungkin anak ibtidaiyah itu ya semacam anak SD lah begitu ya. Ya, memang saya tidak pernah mengatakan saya ahli Quran. Makanya saya mendengar penjelasan Anda. Berdasarkan penjelasan Anda, saya mengkritisi. Saya menyerang. Begitu. Tapi Anda tidak menunjukkan dalil yang jelas, teks yang jelas dari apa yang saya tanya tadi. Semua itu kabur saja. Maka saya bilang mutar-mutar. Ya, jadi satu contoh sekarang. Anda melarikan diri. Anda mengutip Al-Anbiya tadi itu. Istilah tawahidah. Tapi kemudian sekarang Anda lari ke satu teks yang lain, lalu merujuk kepada istilah yang sepintas tadi, walaupun saya tidak ngerti bahasa Arab, sepintas itu ada istilah wahid di sana. Ya, bukan tauhid ya, wahid ya, bukan tauhid loh. Ya,
Yang saya minta itu istilah tauhid, persis tauhid begitu. Tauhid itu di teks mana, di ayat mana di Quran. Jangan lari ke ahad, ke wahid, ya, atau nanti Anda malah lari ke bahasa Ibrani, ekhad, yahid gitu ya. No, bukan itu yang saya minta. Jangan lari ke sana kemari. Yang saya minta adalah istilah tauhid itu yang clear di mana. Kalau enggak ada, bilang saja enggak ada. Ya, nanti saya terima penjelasan Anda kalau memang enggak ada. Apa alasan rasionalnya kenapa itu enggak ada tapi pakai Islam apa? Saya kan bisa menerima. Kalau kita mau ilmiah ya saya bisa menerima. Walaupun ada sisi-sisi yang bisa saya serang nanti. Jadi Anda akui saja tauhid itu enggak ada di Quran. Kalau wahid ada ya, istilah tawahida, tapi itu dikaitkan dengan umat atau agama tadi. Anda enggak bisa menutup fakta itu ya. Ada kutip Al-Anbiya tadi. Ya, seperti itu. Jadi tauhid enggak ada ya. Selama beberapa sudah belasan menit atau mungkin puluhan menit kami berinteraksi ini semua belum membuktikan ya, bahwa tauhid itu istilah tauhid secara persis itu ada dalam Quran. Itu enggak ada ya. Lalu mengenai istilah nahnu tadi ya, saya masih ke sana ya, masalah istilah kami. Saya minta itu dijelaskan ya, ayat mana yang mengatakan bahwa ketika Tuhan merujuk dirinya sebagai nahnu atau kami, yang dikatakan oleh Suma menyatakan kemuliaannya ya, pengagungan terhadap dirinya, itu di mana ayat yang menjelaskan bahwa istilah kami itu memang maksudnya adalah pengagungan terhadap dirinya. Seperti itu. Jangan mengutip ayat-ayat yang kemudian nanti muncul pengagungan, muncul pemujaan atau apa. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud istilah nahnu yang langsung dijelaskan di sana. Istilah kami dalam terjemahan Indonesianya yang dijelaskan di sana. Bahwa itu menyatakan kemuliaan. Kalau tidak ada dalil teksnya yang nyata, yang langsung, orang bisa bebas menafsir. Maka orang Kristen berkata, Alkitab juga bilang kami kok. Alkitab kami dalam Kejadian 1 ayat 26 mengatakan istilah kita. Ya. Jadi ini kan nanti akan lari ke berbagai penafsiran kalau Anda tidak menunjukkan dalil yang jelas. Bahwa istilah nahnu atau kami itu memang berarti Allah menyatakan kemuliaannya. Atau kemuliaan Allah. Atau apa namanya itu, pengagungan akan Allah begitu. Saya minta ayat yang jelas dan yang Zuma tidak kerjakan, dia tidak menampilkan di screen. Ya, mungkin tidak mempersiapkan. Mungkin kalau ada moderator atau orang lain yang masuk ke Zoom ini silakan ditampilkan ayat-ayatnya biar kita lihat. Saya mau lihat. Ya, sekaligus dengan terjemahannya ya, karena saya akui saya tidak bisa bahasa Arab, ya. Ya, seperti itu. Jadi sampai sejauh ini Suma belum bisa membuktikan tesisnya bahwa tauhid ada di Quran dan bahwa istilah kami itu yang dia katakan itu merujuk kepada kemuliaan keagungan ya, Allah itu ya atau Tuhan ya. Dengan sangat-sangat apa namanya itu jelas ya, bukan tersirat ya, jelas tersurat bahwa kami itu maksudnya kemuliaan Tuhan. Belum sampai saat ini belum. Maafkan saya sama sekali tidak diyakinkan. Jadi kalau saya ini adalah sempat tadi Suma ngomong tadi gurumu katanya itu ya, walaupun kemudian dia ubah kemudian ya. Ya kalau Anda adalah guru saya, Anda belum bisa meyakinkan saya Bang Suma. Jadi sebagai murid saya belum diyakinkan oleh guru saya dan penjelasannya yang bagi saya mutar-mutar ya. Belum diyakinkan. Anda boleh menganggap saya anak ibtidayah ya. Anak ibtidayah tidak masalah. Tidak masalah ya. Terima kasih Pak Pendeta MIM, waktunya sudah habis dan Pak Pendeta MIM tidak puas dengan jawaban Bang Zuma dan silakan untuk ronde ketiga ini saling menanggapi ya. Iya, baik. Bang Zuma silakan. Jadi gini Pak, Anda sebenarnya salah kelas. Anda salah masuk kelas, Pak, sebenarnya. Ya. Kelas ibtidaiyah pun Bapak belum pantas. Gitu loh, Pak. Anda masuk dalam sebuah kelas yang Anda buta sama sekali apapun yang akan dikatakan oleh narasumber, lalu kemudian Anda maki-maki narasumbernya karena Bapak yang tidak paham. Gitu loh. Bapak yang tidak paham, Bapak maki-maki narasumbernya. Ibarat ada buku yang diberikan kepada Bapak, bukunya itu jelas sekali, Anda membacanya tapi Anda tidak mampu kemudian memahami bukunya, Anda robek-robek. Anda mengatakan buku ini bodoh. Gitu loh Pak. Penjelasan saya itu semua umat Islam udah paham. Jadi Allah itu ketika berfirman di dalam Al-Quran, Allah menggunakan
beberapa kata ganti mufrad atau tunggal untuk dirinya. Dia katakan dia, aku, engkau. Ada kalanya Tuhan juga menggunakan orang pertama jamak atau plural, yaitu kata kami. Nah, oke, saya turunkan levelnya. Jadi gini, ketika Allah nyata-nyata pencipta satu-satunya, dia yang maha berkehendak kemudian, lalu ketika dia menuzulkan Al-Quran, dia mengatakan, inna nahnu. Kenapa dia tidak mengatakan aku? Kenapa dia mengatakan ana? Kenapa dia mengatakan nahnu? Itulah kemuliaannya dia. Sebenarnya Al-Quran itu dia. Asalnya dari dia, yang mewahyukan dia. Ya. Semuanya dia. Kenapa? Karena malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus itu hanya pesuruh. Tetapi karena kemuliaannya, Allah memberikan posisi pada proses itu kepada makhluknya. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini adalah bentuk kemuliaan Allah. Sama seperti ketika saya sebagai seorang pemimpin di kantor mendapatkan prestasi yang adalah prestasi itu adalah upaya saya sendiri, Pak. Tapi ketika saya menjabarkan, saya mengatakan ini adalah usaha kami. Padahal staf saya itu pada proses itu tidak ada terlibat kemudian. Tidak ada pencapaian yang dilakukan oleh staf saya. Tapi karena kemuliaan hati saya mengatakan ini adalah berkat kami. Itu Pak, kalau Anda bisa paham. Makanya saya katakan bahwa inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Nah, kalau kemudian Allah, saudara meminta, Bapak yang pintar ini minta, tunjukkan dalilnya di mana kemuliaan itu ada ayatnya. Itulah yang saya katakan Bapak salah kelas. Nah, terkait dengan ayat yang kemudian dikatakan mana dalilnya ayat tauhid. Kalau Anda mengatakan, ada nggak dalilnya? Kan di awal saya mengatakan Pancasila itu, Pak, nggak ada di dalam isi Pancasila. Coba ada nggak burung Garuda di dalam Pancasila? Sila pertama, burung Garuda. Tidak ada, Pak. Sila pertama, Pancasila. Sila kedua, ketuhanan yang maha Indonesia, Pancasila. Pancasila tidak ada dalam sila Pancasila, Pak. Ngerti ya? Jadi tauhid itu adalah konsep. Layaknya yang Bapak bikin karikaturnya. Kalau karikatur tauhid, itu berkesesuaian, berketepatan, seirama, segelombang, ritmenya sama antara tauhid dengan ahad. Tuhan itu satu. Tauhid itu Tuhan itu satu. Sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda Trinitas, mana dalilnya? Gak nyambung. Karikatur yang Anda buat tentang Tuhan Anda tidak sesuai dengan fakta di dalam dalil dan di dalam kenyataan serta di dalam fakta yang sesungguhnya. Karikatur yang Anda buat tiga dalam satu. Karikatur yang kami dalam Islam tauhid, Tuhan itu satu. Sesuai qul huwallahu ahad. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. La ilaha illahu. Sesuai, Pak. Tauhid konsep penjabaran kemudian dalam iman kami, Tuhan itu satu. Satu hakikat, satu pribadi, satu esensi, bukan tiga. Itulah yang dikatakan tauhid. Memang nggak ada ayatnya yang mengatakan Allah itu tauhid. Nggak ada. Karena tauhid itu ibarat Pancasila. Tidak dikatakan sila pertama, Indonesia itu Pancasila. Wow. Belajar Pak, itu penting. Apalagi membahas tentang Islam. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Bang Zuma dengan thank you. Terakhir bacaan surat ya Al-Quran tentang kalimat wahid. Nah, ini sudah ketiga ya, ronde ketiga dan kita punya 2 kali lagi karena kita akan masuk ke sesi Beatle. Silakan Pak Pendeta untuk menanggapi kembali. Setuju ya? Berarti 5 kali saling menanggapi berarti. Silakan Pak Pendeta. Dimulai dari start. Ya, sudah di-unmute ya. Ya, baik. Ya, jadi setelah saya teter sedemikian rupa akhirnya ngaku ya. Nggak ada ayatnya tauhid itu. Ya, ngaku. Betul ya. Tapi tadi berkelit lari ke Al-Anbiya yang ada istilah tawahidah. Lalu kemudian
lari ke satu ayat lain tadi yang tidak jelas itu Zuma kutip dari mana, karena saya tidak memahami Quran sebagaimana Zuma memahami Quran ya. Tetapi saya sepintas mendengar istilah wahid di sana. Jadi ada dua ayat yang dia kutip tadi untuk membuktikan bahwa tauhid itu ada. Tapi setelah saya teter sedemikian rupa-rupanya tidak bisa bertahan lagi Bang Zuma. Dan akhirnya mengaku deh, bilang nggak ada ayatnya. Ya itu jujur bagus ya. Jujur itu bagus ya. Saya senang, saya tidak akan serang kalau jujur ya. Jadi betul ayatnya nggak ada. Setelah bicara berlama-lama baru ngaku ayatnya nggak ada. Bagus ya, bagus. Nah, kalau ayatnya nggak ada, ya berarti itu merupakan satu kesimpulan logis dari pembacaan seluruh Quran. Nah, ini Anda bilang saya tadi ini anak ibtidayah. Tapi kalau dalam hal ini sekarang Anda berbalik jadi anak ibtidayah saya ya. Anda berarti menggunakan istilah tauhid itu berdasarkan penelaahan, penelitian atas apa yang diajarkan Quran. Jadi tidak hanya berdasar pada satu dalil, satu ayat, satu teks tertentu dicomot atau dicopot, lalu kemudian kesimpulannya tauhid. Tidak kan? Ternyata itu kesimpulan dari seluruh pembacaan Al-Quran, pendalaman Quran. Baru kemudian dipercaya tauhid. Ya, setelah berinteraksi begitu lama baru ngaku kalau memang tauhid tidak ada. Ya, baik. Nah, itu sebabnya kita berbicara yang namanya konsep. Ya, itu. Nanti saya mau kembali lagi istilah konsep ini karena saya mau akan masuk ke dalam dialog yang akademik dan filosofis ya. Kalau Zuma tidak jadi anak ibtidayah saya ya di bagian ini. Nah, yang kedua masalah itu tadi saya belum mendapatkan teksnya, dalil yang nyata yang langsung tersurat yang mengatakan bahwa artinya ada penjelasan dari Quran bahwa istilah kami itu adalah artinya Tuhan menyatakan kemuliaan atau kemuliaan Tuhan atau pengagungan akan Tuhan begitu. Tidak ada. Sebaiknya Bang Zuma mengaku saja seperti tauhid tidak ada. Ada juga mengaku istilah kami itu memang tidak ada penjelasan yang tersurat yang langsung dari satu teks bahwa istilah kami itu adalah pengagungan. Tapi itu berdasarkan tafsiran setelah membaca seluruh Quran. Harus gitu jujur Bang Zuma. Kita secara akademik ilmiah harus jujur ya. Jujur aja mengaku itu tidak ada. Saya juga tidak akan serang lagi kalau Anda jujur mengaku. Seperti tauhid ini, saya tidak akan ulang lagi. Karena Bang Zuma sudah jujur, tidak ada istilah tauhid ya. Nah, demikian juga dari istilah kami. Ya. Kalau sudah clear kedua hal ini, saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan akademik nanti dan filosofis perihal konsep source dari Islam terhadap tauhid. Ya, seperti itu. Nanti saya akan mempertanyakan secara logik, ya juga aspek relasional, juga aspek daripada mungkin psikologikal nanti kalau memang Bang Zuma bisa mengimbangi saya, ya silakan, ya kita diskusikan begitu. Dan selama interaksi ini, itu ada yang menulis-nulis di live chat bahwa saya tidak paham Quran. Yang saya tampilkan di sini bukan ilmu saya tentang Quran. Lalu saya serang, bukan. Yang saya tampilkan di dalam debat ini adalah mendengarkan Zuma, penjelasan Zuma, setelah itu baru saya mengkritisi. Kalau saya tidak jelas, saya akan tanya Zuma, apa maksudnya? Kalau sudah jelas, saya mengkritisi. Jadi apa sulitnya? Tidak ada sulitnya itu. Tidak ada sulitnya. Ya bedalah kalau kalian polemikus Islam, ya menafsir sendiri, ngarang-ngarang sendiri tentang Alkitab, lalu diserang sendiri, karangannya sendiri. Nah itu yang terjadi. Ya jadi bedalah kita, ya bedalah. Saya tidak seperti itu. Saya akan mendengarkan penjelasan Islam, lalu berdasarkan pengertian saya terhadap penjelasan itu, baru saya akan memberikan tanggapan, kritikan atau apapun itu, ya. Jadi itu namanya ilmiah, itu namanya akademik. Saya bicara di sini dulu, sampai di sini. Silakan dilanjutkan. Oke, di reset waktunya. Timer. Ini ronde keempat, ya. Silakan ditanggapi Bang Zuma. Oke. Baik. Jadi ya kita lihat ya kelasnya Bapak ini. Akhirnya Zuma mengaku dengan jujur
bahwa tidak ada ayatnya tauhid. Seakan-akan tadi di awal saya mengatakan ada ayatnya. Saya katakan lafaz tauhid itu ada di dalam Al-Quran. Kalau hanya sekedar lafaz, maka kutunjukkan dalilnya. Kan ada tadi yang saya katakan kepada Anda, ummatau wahidah, tauwahidah. Berarti tauhid itu ada lafaznya dalam Al-Quran. Ada. Lafaznya Tritunggal dalam Al-Quran, dalam kitab Anda, ada nggak? Nggak ada. Kalau lafaz yang Anda minta ada dalam Al-Quran, tauhid itu ada. Anda pun sudah mengulangi untuk membacanya, kan? Itu lafaznya ada, tauhid itu. Nah, sekarang ketika berbicara mengenai konsep, di awal tadi saya mengatakan Pancasila tidak disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahkan di dalam sila kelima, di 5 sila di dalam Pancasila. Tapi Pancasila menjadi asas, menjadi dasarnya, itu ada Pancasila itu. Maka kemudian saya malah menjabarkan tentang apa yang diterangkan oleh kata tauhid itu. Wahada yuwahidu, yang bermakna mengesahkan sesuatu. Sesuatu yang diesahkan itu kemudian adalah Allah. Makna mengesahkan Allah di dalam menjadi kekhususan kepada Allah, meliputi tentang perkara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan tadi saya sudah menjelaskan kepada Anda. Lalu kemudian Anda mengatakan, mana dalilnya bahwa kata kami itu adalah untuk kemuliaan kepada Allah. Saya sudah menjabarkannya. Saya menjabarkan dengan level yang serendah-rendahnya. Ibarat saya menjelaskan kepada anak ibtidaiyah, bahkan anak TK, bahwa kapal selam itu bukan ikan. Tapi anak TK-nya ngotot, tidak ayah, itu kapal selam itu ikan. Karena adanya di laut. Sebelum sudah gitu bergerak, berarti kapal selam itu ikan, mama. Udah aku bilang itu bukan ikan, tapi mau kayak mana lagi, namanya orang nggak sampai ilmunya, ya. Jadi saya katakan tauhid itu adalah konsep bahwa Tuhan itu ahad, Tuhan itu satu dalam kekuasaan, satu dalam makna penciptaan, satu dalam makna peribadatan. Tidak seperti di agama sebelah, beribadah juga kepada 100% manusia, beribadah juga kepada 100% makhluk bertanduk. Itu bukan tauhid, itu namanya paganisme. Jadi ketika berbicara mengenal tauhid, di awal saya katakan seluruh nabi telah mengajarkan konsep itu. Abraham tauhid, Musa tauhid, Daud tauhid, Yesus tauhid. Karikaturnya jelas. Qul huwallahu ahad. Ahad itu penyembahannya hanya kepada Allah. Berarti dia tauhid. Apa sih tauhid itu? Mengesahkan Allah. Anda cari dalilnya. Mana dalilnya? Setelah tidak ada dalilnya secara tersirat tersurat dalam Al-Quran, apakah kemudian tauhid itu gugur? Apakah kemudian Tuhan itu menjadi 3? Apakah kemudian Tuhan itu menjadi 2? Apakah kemudian Tuhan itu menjadi 100% manusia? Tidak, bos. Tetap aja tauhid itu ada. Selama Allah itu ada, maka selama itu pula tauhid itu ada. Karena Allah itu satu-satunya Tuhan. Tauhid itu maksudnya monoteisme. Monoteisme, bukan politeisme. Itu makna tauhid, Pak. Ya. Jadi Anda salah kelas memang. Jadi kalau Anda ingin memahami lebih jauh, saya katakan kepada saudara, orang Arab ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Innani anallah, la ilaha illa ana. Satu-satunya Tuhan. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, inna nahnu nazzikra wa inna lahu lahafiz. Loh, adakah orang Arab yang mengatakan, loh Muhammad, katanya Tuhan kau satu. Kok menggunakan kata nahnu? Berarti nahnu itu 3, berarti nahnu itu lebih 1. Ada nggak orang Arab yang punya protes itu? Nggak ada, Pak. Karena mereka mengerti kata nahnu itu kadang digunakan untuk tunggal. Sama seperti ketika saya mengatakan antum. Antum itu artinya kalian, kalian itu artinya banyak. Tapi demi kemuliaan saya mengatakan antum. Antum itu artinya kau seorang diri. Inilah bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab, bahasa langit, yang kemudian Anda coba maknai dengan bahasa bumi, bahasa Indonesia.
Ini bukan Oke, Bible, Pak. Ini Al-Quran. ini bahasa langit yang coba dimaknai dengan bahasa bumi. Itu ya statement terakhir dari Bang Zuma. Dan ini ronde keempat ya. Terakhir nanti ronde kelima kita akan menghadapi sesi detail ya. Tapi sebelumnya saya dari tadi belum ada iklan nih untuk mendinginkan suasana dulu ya. Kita akan coba untuk mengiklankan channel-channel yang live ya malam ini seperti biasa. Saya maaf moderator, saya interupsi. Kan yang mulai tadi Bang Suma, harusnya terakhir tanggapan saya. Iya, Bisa- setelah ini Pak Pendeta, maksud iya, saya ya. iklan sebentar untuk menyampaikan channel-channel yang melive-kan diskusi kali ini, itu channel dari Abbas, JCC ya, JCC Official dan Handi Sleb, dan juga Pendeta live ya, dan juga Pak Pendeta, itu channel-channel yang live dari pihak Kristenan dan juga di channel saya sendiri. Silakan teman-teman untuk menyimak dan mohon ada di live comment dimanapun. Saya berharap baik di channel ataupun di channel teman-teman kita Kekristenan jangan ada kata-kata hujatan. Saya hanya khusus untuk saudara Muslim yang saya lihat di komentar saya, apalagi terkhusus, tolong dimohon jangan ada kata-kata hujatan baik personal ataupun sembahan orang lain. Terima kasih. Silakan Pak Pendeta, ini adalah sesi keempat, nanti sesi terakhir ya, sesi kelima, tetap Pak Pendeta yang penutupnya. Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Ya, jadi tadi sudah ngaku itu ndak ada ya, tapi nggak ada tauhid gitu ya. Kalau kami belum jelas ya, sampai sekarang tetap belum jelas. Ya, jadi ndak ada kata tauhid itu katanya tadi ya, jelas itu. Coba diputar ulang ya. Tapi kemudian setelah saya mengatakan Zuma mengaku bahwa tauhid tidak ada, mulai lagi berkelit ya, mungkin untuk menghindari apa begitu ya, kehilangan muka. Lalu kemudian mengatakan lafaznya ada. Lalu kembali lagi kata wahidah tadi ya, yang tidak bicara Tuhan yang tauhid, tidak bicara Allah yang tauhid, itu bicara umat itu ada, itu al-anbiya. Saya pegang Al-Quran di sini. Ya, jadi jangan melarikan diri ke sana kemari begitu ya. Kalau memang nggak ada, bilang nggak ada. Ya, jangan mulai lagi lafaznya ada begini ya. Jadi itu sama sekali tidak meyakinkan bagi saya. Sekalipun Zuma anggap saya ini anak ibtidayah, bahkan katanya tadi itu, bahkan ibtidayah pun belum cocok katanya. Tapi saya kok tidak diyakinkan sama sekali ya. Guru yang pintar itu mestinya kan meyakinkan ya, sekalipun dia anak kecil baru belajar, kan mempunyai argumentasi meyakinkan, sehingga muridnya percaya. Ini saya sama sekali nggak diyakinkan dia. Jadi ini Guru Zuma ini cocok jadi guru saya apa enggak? Atau justru sebaliknya, Guru Zuma ini yang harus berguru sama saya, ya. Baik, ya itu mengenai tauhid ya. Jadi diputar-putar saja untuk menyelamatkan diri, ya. Lalu istilah Pancasila tadi ya, saya tidak mengatakan bahwa setiap konsep itu harus ada di dalam teks. Itu kan sebetulnya perspektif Islam yang mengatakan demikian. Walaupun Zuma menyangkal itu, tapi coba kalau tanya Kores misalnya ya, harus ada dalilnya, ayatnya mana, teksnya mana, kata-katanya mana di Alkitab begitu ya. Ya, itu Kores ya. Ya, Zuma boleh menyangkal itu ya, dia bicara konsep malam hari ini ya. Ya, jadi saya tidak mengatakan bahwa setiap konsep itu harus ada dalam secara istilah dalam teks ya. Saya tidak mendukung pendapat itu. Tetapi dalam hal Pancasila yang Zuma jadikan ilustrasi tadi itu salah, total salah besar. Kenapa salah total? Jelas Pancasila itu kan judulnya sudah ada, titelnya kan sudah Pancasila, titlenya ya. Pancasila itu kan kata pertama. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. Dan seterusnya. Ada kata Pancasila di dalam, ada tertulis itu. Jadi Pancasila itu bukan hanya konsep saja, tidak ada di dalam teksnya. Itu ada dalam teksnya. Jadi maafkan Bang Zuma, Anda mau jadi guru saya, tapi Anda menggunakan ilustrasi sama sekali salah. Ilustrasi yang sama sekali nggak nyambung. Ya. Pancasila itu ada di teksnya itu. Pancasila, 1, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Nggak ada ujuk-ujuk, langsung. Nggak usah ngomong Pancasila, langsung. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak ada begitu. Pancasila selalu disebut itu, jelas itu, clear itu. Ya, jadi maaf, itu ilustrasi yang salah sama sekali. Ya, ini karena Anda mutar-mutar, tidak menjawab apa yang saya katakan begitu. Maka terjadi ilustrasi yang salah, ya, analogi yang salah begitu.
Ya, sekarang masalah istilah kami. Yang saya maksud dalil langsung teksnya itu loh ya. Bahwa istilah kami yang dipakai Tuhan saudara itu memang artinya kemuliaan. Artinya menunjukkan kemuliaannya. Menunjukkan keagungannya begitu. Jadi ada teks atau ayat yang menyatakan istilah kami berarti menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kejamakan. Itu artinya. Tidak ada kan? Itu kan tidak ada. Maka karena tidak ada, itu terbuka untuk penafsiran apapun. Itu yang saya maksud. Ya, jadi Anda memaksakan istilah kami itu merujuk kepada kemuliaan, padahal itu tidak ada penjelasan di Al-Quran Anda, itu hanya satu alternatif. Itu hanya satu alternatif penafsiran. Orang lain bisa menafsir berbeda. Bisa menafsir kejamakan pribadi. Bisa menafsir kejamakan yang macam-macam, yang lain-lain. Jadi itu maksud saya terbuka untuk tafsiran apapun. Karena tidak dikunci oleh satu dalil atau satu teks yang mengunci yang mengatakan, maaf, istilah kami berarti menuju kepada kemuliaan Allah. Kalau sudah dikunci seperti itu, berarti kita tidak bisa menafsir dengan cara lain. Nah, Suman tidak mungkin bisa menjawab pertanyaan saya ini. Karena memang itu tidak ada kunciannya dalam Quran. Yang mengatakan istilah kami itu memang artinya adalah kemuliaan atau keagungan Allah. Begitu. Tidak ada itu. Jadi silakan lari ke sana kemari. Orang semua menonton ini ya. Anda tidak bisa mempertahankan tesis Anda, ajaran Anda di hadapan anak. Seorang anak yang seseorang yang Anda anggap bahkan tidak sampai untuk menjadi anak ibtidaiyah begitu ya. Berarti saya masih di bawah anak SD ya. Waktunya habis Pak Pendeta MWM. Nah, ini dia sesi terakhir dari saling menanggapi ya. Nah, oke, saya agak sedikit untuk mempertegas ya. Sepertinya saya menangkap apa yang diinginkan Pak Pendeta MWM. Sepertinya yang saya tangkap adalah Pak Pendeta MWM menginginkan ada dalil bahwa Allah itu terkonsep yang di dalam, yaitu Allah itu sama dengan tauhid, atau kata kami artinya sama dengan artinya begini-begini. Mungkin itu yang dimaksud sama Pak Pendeta MYM. Nah, agar teman-teman di live comment juga ini ya, agar berhati-hati dalam menyampaikan komentar teman-teman netizen semua, karena kita akan dimintai oleh Allah pertanggungjawaban nanti. Sekali lagi saya peringatkan kepada antum semua, karena kita adalah umat Islam yang pasti diminta pertanggungjawaban. Baik Bang Zuma, ini sesi terakhir dalam saling menanggapi ya Bang Zuma, dan kita akan masuk ke sesi battle setelah ini. Silakan untuk tanggapan terakhir dari Bang Zuma, dan nanti akan ditanggapi terakhir juga oleh Pak Pendeta MYM. Silakan Bang Zuma. Ya, jadi gini, kalau Pak MYM ini bingung dengan perkataan tauhid ini, ya, kemarin-kemarin dia berbicara mengenai ilmiah, logik, dan seterusnya. Padahal kalau dia dimintai mana ayatnya Tritunggal, dia tidak akan mampu menunjukkan ayatnya karena memang nggak ada. Tapi karikatur yang dia bentuk tentang Yesus, ya 3 pribadi, 1 hakikat. Mana ayatnya? Tidak ada. Lalu kemudian kata tauhid, dia nuntut harus ada ayatnya. Padahal saya katakan kalau lafaz tentang tauhid ada. Tadi saya sudah tunjukkan dan Anda pun dia pun tahu gitu loh. Kan lucu ya. Lalu kemudian sudah dikatakan bahwa itu adalah konsep. Saya katakan Pancasila tidak ada di dalam kelima dasar itu. Kalau kemudian disebutkan Pancasila ya, itu tidak bisa kemudian dianulir bahwa Pancasila sama dengan Al-Quran, harus sama. Tidak. Ini analogi yang saya tunjukkan kepada Anda, lalu kemudian Anda minta, di mana Al-Quran itu dikatakan bahwasanya ada kata tauhid, dan tauhid itu adalah ahad. Sederhana Pak, ketika orang berbicara agama tauhid, agama mana yang kemudian ditunjukkan oleh manusia? Pasti Islam Pak. Ketika berbicara agama tauhid, pasti Islam, pasti agamanya Yesus. Tauhid itu, bukan Tritunggal, bukan Trinitas, apalagi Trikwek-kwek, bukan. Jadi ketika berbicara mengenai tauhid, berarti itu berbicara mengenai agama Islam. Agama tauhid adalah agama para nabi, termasuk agamanya Yesus. Nah, kemudian ketika Anda terheran-heran, kenapa ada kata kami? Kami itu, saya katakan, Allah melibatkan dirinya di dalam proses yang terjadi, sehingga Allah mengatakan, nahnu. Berarti kalau dia mengatakan kami,
berarti dia mendudukkan dirinya. Kenapa Anda tidak memprotes ayat yang jauh lebih hebat lagi? Ketika Allah mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. Kenapa Anda nggak protes ini? Karena di situ dikatakan, tidak ada Tuhan selain Dia. Kenapa Anda protes itu? Kenapa? Karena kata Dia selalu Anda gunakan untuk menunjukkan itulah Yesus, itulah Allah itu sendiri. Akulah Dia, akulah Dia, akulah Dia. Cicak-cicak di dinding, akulah Dia. Kenapa Anda tidak protes ini? Padahal kata Dia sudah pasti bukan Dia kalau Anda menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Katanya Tuhan itu satu di dalam Islam. Tapi kok ada kata huwa? Tidak ada Tuhan selain Dia. Berarti Dia bukan Tuhan karena ada Tuhan lagi yang lain. Makanya Pak, Anda salah kelas. Ya. Jadi ketika saya seorang guru masuk ke dalam kelas, anak-anakku, besok kami akan berangkat ke Surabaya. Apa yang Anda pahami di sana? Bisa jadi guru ini hanya sendiri berangkat. Bisa jadi banyak orang. Jadi kadang kata kami itu tunggal, Pak. Hanya keagungan, penghargaan saja. Anak-anakku besok kami akan ke Bandung ya, kelas kita liburkan. Berarti kata kami, murid-murid tidak ikut. Tapi kalau dikatakan, anak-anakku, dalam kitab kalian kan, anak-anakku, besok kita akan pergi ke Surabaya. Kalau dia katakan kata kita, berarti semuanya ikut, Pak. Yang di kelas yang mendengarkan pernyataan sang guru, semuanya ikut ke Jakarta. Karena di situ ada kata kita. Tapi ketika kata nahnu, kami, berarti murid tidak ikut. Itu tunggal. Sama ketika kepala sekolah mengatakan, dan kami tidak menginginkan, itu berarti kepala sekolah tidak menginginkan. Bukan berarti kepala sekolah itu banyak. Segini sederhana, nggak ngerti, ya Allah. Lalu kemudian, ketika Anda mengatakan, berarti di dalam kitab kamu tidak ada kata tauhid. Berarti tauhid itu hanya mengada-ngada. Coba tunjukkan, Islam mana yang menyembah dua Tuhan? Islam mana yang mengatakan Tuhan Allah itu tiga pribadi? Islam mana? Semua Islam itu pasti tauhid, mengatakan Tuhan itu satu. Berarti konsep ini adalah konsep tauhid. Kalau saya minta kepada Bapak, tolong tunjukkan kepada saya dalilnya di mana Tuhan itu tiga pribadi. Tiga pribadi, satu hakikat. Di mana tuh ayatnya? 100% Tuhan, 100% manusia. Di mana ayatnya? Ada nggak ayatnya? Sudah habis. Pak. Zuma. Nggak ada ayatnya, Pak, itu. Terima kasih, Bang Zuma ya. Moderator, ini kan sebetulnya terakhir kenapa dikasih lagi Bang Suma kasih tangkapan? Karena yang pertama tadi Bang Suma, saya yang kedua. Berarti ini saya tangkapi lagi ya? Iya. Terakhir kita, Bapak. Terakhir, Bapak. Maksud saya kan dari Bang Zuma. Jangan emosi, Bang Zuma. Santai aja, kita ngopi nanti. Kok jadinya emosi? Ada. Kalau Anda saya lucu, Bapak ini lucu. Kalau Anda Bapak Belur malam hari ini, jangan emosi, tenang aja. Bapak Belur ya, Bapak Belur. Bapak Belur. Bapak Belur. Sekali ya, akademis sekali. Dan saya berharap mengatakan saya Bapak Belur. Lucu. Saya berharap saya bisa menyaksikan Pak Pendeta MEM duduk ngopi pakai campur masako bersama Bang Zuma next time ya. Baik Pak Pendeta MEM, kali ini adalah sesi saling menanggapi yang terakhir kali dari Pak Pendeta MEM. Setelah itu kita akan masuk ke sesi Beatle di mana kita akan punya 20 menit dan saya sebagai moderator tidak akan ikut campur dalam sesi Beatle itu. Saya akan mute diri saya selama 20 menit itu. Dan silakan Pak Pendeta untuk terakhir saling menanggapi 5 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik. Ya, sampai sejauh ini tidak ada perkembangan dari argumentasi Bang Subah ya. Tetap ya maka saya bilang muter-muter di tempat tadi ya. Ya, kembali lagi menjelaskan istilah tauhid yang dia sudah akui dan sangat clear. Nanti mungkin saya akan memotong bagian itu yang mengatakan memang di Quran tidak ada istilah tauhid. Nah, itu yang saya minta tadi. Kalau sudah langsung stop diam di sana, saya tidak akan terus bicara itu ya. Karena yang saya minta hanya pengakuan itu bahwa memang istilah tauhid nggak ada di Quran. Tapi kemudian dibalik lagi, diulang lagi ternyata. Tidak puas beliaunya ini. Jadi mengatakan
Saya sudah bicara tadi ada lafaz itu tauhid, lalu mulai singgung tauhid apa segala macam yang tidak membuktikan ya bahwa secara tekstual, secara apa namanya dalil teks atau ayatnya itu menyatakan bahwa Allah itu tauhid atau Tuhan itu tauhid. Tidak ada itu. Istilah tauhid itu kan dikaitkan dengan agama atau umat yang satu, kan itu ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Tuhan, ya. Yang saya minta yang langsung dikaitkan dengan Tuhan. Nah, ini yang tidak dibuktikan dari tadi, yang memang nggak ada, ya. Maka Zuma mengaku tidak ada ayatnya yang bicara tauhid, ya. Tapi kemudian kembali lagi mungkin tidak siap untuk menerima kekalahan Bang Zuma ini. Ya, baik. Yang masalah kami juga sama, ya. Itu masalah kami juga sama, ya. Yang saya minta itu istilah yang langsung, ya, menjelaskan itu bahwa penggunaan istilah kami di dalamnya itu memang itu maksudnya kemuliaan Allah atau pengagungan Allah. Itu kan tidak ada itu. Tidak dibuktikan tadi dalilnya, teksnya, ayatnya di mana. Ya, kalau bicara konsep, ya bukan itu yang saya minta. Bukan itu yang saya minta. Ya, saya bicara ayatnya, dalil langsungnya yang mengatakan istilah kami maksudnya kemuliaan, keagungan Allah. Begitu. Tidak ada. Nah, ngaku saja tidak ada. Kalau ngaku tidak ada, sebetulnya saya terima. Oh, betul, memang tidak ada. Berarti itu konsep, itu penafsiran atas apa yang Zuma pahami tentang ajaran Quran. Nah, kalau mengaku ini dua hal ini sebetulnya dari legowo, kita masuk bicara konsep, debat konsep secara ilmiah, secara filosofis. Tapi rupa-rupanya waktu kita sudah tidak tahu berapa jam ini, belum maju-maju dari tadi karena muter-muter di tempat, ya. Nah, lalu kemudian Bang Zuma lari ke Tritunggal. Apa hubungannya? Kita nggak debat Tritunggal malam hari ini. Maka saya tidak akan tanggapi masalah Tritunggal, ya. Ya, kita nggak sedang debat Tritunggal malam hari ini, ya. Lalu masalah ini tadi, ya. Istilah kami yang saya pertanyakan, ya. Lalu Bang Zuma lari. Loh, kok istilah dia kok tidak dipermasalahkan? Kenapa hanya kami? Loh, memang yang saya permasalahkan istilah kata ganti jamak. Kalau tunggal tidak masalah, entah aku atau dia, no problem. No problem. Karena bagi saya, kalau ada istilah aku atau dia dipakai, itu kan memang cocok dan tauhidnya Islam. Itu klop. Saya tidak pertanyakan. Ya, kecuali saya memprotes Islam. Untuk apa saya protes Islam? Agamanya orang, haknya orang. Dia bebas beragama, dia bebas bertauhid. Saya tidak perlu protes dong, ya. Seperti kalian-kalian ini protes Kristen pakai Trinitas, protes, ya. Padahal nggak ada haknya begitu, ya. Jadi gini, saya tidak permasalahkan istilah dia atau aku, tidak masalah, itu kan istilah tunggal. Yang saya permasalahkan istilah jamak kami itu, yang ternyata tidak ada dalil teksnya yang langsung yang menyatakan itu artinya kemuliaan atau keagungan Allah atau Tuhan. Tidak ada itu. Maka terbuka untuk penafsiran yang lain atau alternatif penafsiran. Sehingga bisa saja ditafsirkan itu bisa kejamakan pribadi, bisa kejamakan kemuliaan, maksudnya kemuliaan, bisa maksudnya kejamakan sifat, atau kejamakan apa. Karena tidak ada dalil yang jelas yang mengatakan istilah kami itu memang maksudnya adalah kemuliaan Allah atau keagungan Allah. Zuma tidak bisa tunjukkan itu. Maka saya hanya membuka pemikiran kalian ini bahwa istilah kami itu bisa terbuka untuk penafsiran apa saja. Banyak alternatif penafsiran tentang istilah kami itu. Kalau istilah tunggal yang dipakai, aku atau dia, no problem. No problem. Memang itu langsung merujuk kepada ketunggalan yang mutlak. Sebagaimana kalian pahami. Jadi sampai sejauh ini, Zuma tidak membuktikan apa-apa kepada anak ibtidaiyah ini. Ya, maka saya memutuskan tidak akan belajar Islam, tidak akan belajar Quran kepada Bang Zuma. Ya, waktu saya masih berapa? Oh, masih ada, ya. Jadi tentu saya tidak akan belajar ya kepada Bang Zuma, ya. Kalau masalah Quran, mungkin saya akan studi kepada yang saya anggap mungkin bisa memberikan saya penjelasan rasional, ya. Karena belajar agama itu tidak tergantung bahwa kita percaya atau tidak percaya, ya, tapi itu sebagai pengetahuan, sebagai informasi. Ya, no problem. Dengan waktu dari Pak Pendeta MYM berakhir juga untuk sesi saling menanggapi, dan kita akan masuk ke sesi Bitel, ya, di mana ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu juga oleh penonton pastinya, ya, karena pasti lebih seru dan pasti lebih
Sahabat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik antara Ustadz Tsuma dan pastinya bersama dengan apologet Kristen, dan kita bisa melihat bagaimana mereka di dalamnya sedang membahas tentang siapakah sebenarnya yang disalibkan di kayu salib. Karena kalau kita mengikuti sepanjang diskusi atau debat tersebut, di mana Ustadz Tsuma mengeluarkan tuduhannya dengan bukti yang tidak bisa dibuktikan kebenaran yang dia bawakan, mengatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan di atas kayu salib. Bagaimana orang yang tidak berdosa itu disalibkan? Inilah yang sebenarnya Ustadz Tsuma sendiri tidak mengerti dan memahami konsep atau karya keselamatan yang disediakan oleh Allah bagi umat manusia seperti itu. Karena kalau Ustadz Tsuma mau memahami, mengerti mengapa harus ada sesuatu hal yang dikorbankan, kenapa harus Yesus Kristus yang menjadi kurban untuk menggantikan umat manusia yang berdosa, seharusnya Ustadz Tsuma mempelajari keseluruhan isi Alkitab supaya Ustadz Tsuma bisa mengerti dan memahami mengapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib seperti itu. Karena pastinya Ustadz Tsuma ini dia berani mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalibkan di kayu salib. Karena apa? Karena mungkin Ustadz Tsuma membaca suatu Injil yang di luar keempat Injil yang ada di dalam Alkitab, seperti Injil Barnabas, dan mungkin ada Injil-Injil yang lain seperti itu yang menentang tentang karya penyaliban Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga Ustadz Tsuma mungkin dengan berani mengatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan, akan tetapi orang lain. Inilah yang bisa kita saksikan bahwa Ustadz Tsuma ini sebenarnya tidak mengerti dan memahami tentang karya keselamatan yang telah disediakan Allah untuk seluruh umat manusia seperti itu. Akan tetapi dengan sangat luar biasa, tuduhan dari seorang Ustadz Tsuma tersebut juga bisa dipatahkan oleh seorang apologet Kristen yang sangat luar biasa, dengan pemaparan yang sangat baik, dengan bukti data yang dia bawakan yang bisa dibuktikan kebenarannya. Hal ini membuat Ustadz Tsuma sendiri pada akhirnya tidak setuju dan tidak menerima atas argumentasi dan narasi yang dibawakan oleh seorang apologet Kristen tersebut. Mengapa demikian? Ya memang pastinya Ustadz Tsuma tidak akan menerima, karena dia sudah memiliki pemahaman bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan di atas kayu salib, akan tetapi orang lain. Dan mungkin juga Ustadz Tsuma mengatakan bahwa mungkin diserupakan seperti itu. Kalau seandainya yang disalibkan itu orang lain atau diserupakan, siapa? Itu kan seharusnya juga Ustadz Tsuma bawakan bahwa Ustadz Tsuma juga harus jelaskan mengenai orang lain yang disalibkan, bukan Yesus Kristus seperti itu. Siapa orangnya, namanya, dari mana asalnya, latar belakangnya seperti apa. Ini cuma dikatakan bahwa bukanlah Yesus yang disalibkan tapi orang lain. Ini kan bisa dibilang bahwa Ustadz Tsuma ini sebenarnya tidak mengerti tentang keseluruhan isi Alkitab seperti itu. Maka dari itu, saran juga dari saya supaya Ustadz Tsuma bisa lebih memahami tentang karya Allah melalui Yesus Kristus, melalui karya penyaliban. Ustadz Tsuma lebih baik membaca keseluruhan isi Alkitab supaya Ustadz Tsuma sendiri mengerti dan memahami mengapa Yesus Kristus itu menjadi kurban mati di kayu salib untuk menebus setiap umat manusia yang berdosa. Oke sahabat semua, sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.